Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Polda Papua berhasil kuasai distrik Paro dan menggelar olah TKP pembakaran pesawat Susi Air. Polres Jayapura Kota menangkap seorang pencuri 19 motor di kota Jayapura. Minyak tanah langka, warga Merauke terus mengantre. Hujan lebat yang mengguyur tambang Tembagapura sejak Sabtu lalu menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Mil 74, distrik Tembagapura, Timika. Terjangan air yang deras menyebabkan sejumlah alat berat terseret arus. Tim respon dan kesiapan darurat PT Freeport sudah diaktifkan dan melakukan tindakan dan penyelamatan. 2 warga Tembagapura terseret arus dan tewas di Tembagapura. Hujan disertai angin kencang melanda kawasan Merauke. Selama 20 menit, angin kencang menerbangkan atap rumah warga sehingga banyak rumah dan atap sebuah masjid rusak parah. Kerusakan parah terjadi di salah satu rumah di Jalan Olahraga. Atap rumah yang masih utuh diterbangkan angin hingga sejauh 50 meter dan menghantam rumah warga lainnya. Angin kencang juga meratakan sebuah gudang milik warga di Jalan Seringgujaya, Merauke. Bahkan sebuah masjid di kawasan Kaliweda, Merauke juga porak-poranda diterjang angin. Dua 12 pelajar yang sempat dilaporkan hilang saat menumpang 2 longboat dari kampung Sumapro, tujuan Timika, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Seluruh pelajar dalam keadaan sehat. Salah seorang pelajar mengaku mereka terlambat tiba di Timika karena harus berteduh dan bermalam karena cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi. Kantor SAR Timika meminta warga agar waspada bila bepergian dengan menggunakan kapal karena cuaca di perairan Mimika sangat buruk. Karena ingin bergaya di mata teman-temannya, seorang pemuda di Merauke akhirnya justru masuk penjara karena tertangkap mencuri sepeda motor yang sedang terparkir di teras sebuah rumah di Jalan Doremkai. Sepeda motor terparkir dalam keadaan kunci masih terpasang di stop kontak. Rupanya pelaku terpancing lalu mendorong motor dan memacunya hingga ke kawasan Salor, distrik Kurik. Agar tidak terlacak, pelaku mengganti plat nomor dan bagian tertentu dari sepeda motor yang bisa dilepas. Namun tindakan tersebut tidak bisa mengelabui polisi. Pelaku dalam waktu singkat akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Aparat gabungan terus melakukan evakuasi warga di distrik Paro ke distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Menurut data Polda Papua, sebanyak 80 warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa berhasil dievakuasi. Warga distrik Paro meminta pertolongan aparat keluar dari kampung mereka karena adanya ancaman dari kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Distrik Paro ini merupakan distrik terjauh dari Kabupaten Duga, dan untuk menempuh ke sana hanya bisa menggunakan pesawat udara.
Tawuran belajar pecah di Manokwari, Papua Barat antara siswa SMA Taruna Nusantara dan SMA Taruna Kasuari. Akibat tawuran tersebut, kaca ruang kelas SMA Taruna Kasuari pecah dan berhamburan terkena lemparan batu. Begitu juga dengan fasilitas sekolah seperti bus sekolah rusak. Pihak sekolah Taruna Kasuari Papua Barat terpaksa menempatkan anggota TNI di sekolah agar tawuran antara pelajar tersebut tidak terulang lagi. Pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Nur Laila di rumahnya di Jalan Serui Mekar, Timika, Papua Tengah perlahan mulai terungkap. Seperti diketahui, wanita paruh baya itu tewas pada Rabu pekan lalu dengan luka tikaman benda tajam pada bagian dada. Saat kejadian, Nur Laila seorang diri di dalam rumah. Jumlah pelaku diperkirakan lebih dari 1 orang. Mereka masuk ke rumah korban dengan merusak bagian pintu depan dengan motif pencurian. Selain membunuh Nur Laila, pelaku diketahui juga mengambil uang serta emas milik korban. Sejumlah pegawai dengan perjanjian kerja P3K dan calon pegawai negeri sipil berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Mereka memprotes pernyataan oknum anggota DPR Papua Barat yang berkomentar di media terkait penundaan penyerahan SK CPNS oleh Gubernur Papua Barat. Pengunjuk rasa juga meminta Badan Kepegawaian segera membagikan SK PNS dan tidak ada lagi oknum menghalangi pembagian SK PNS tersebut. Karena tindakan tersebut menurut mereka melanggar surat keputusan Menpan. Cuaca buruk disertai ombak tinggi mencapai lebih dari 2 meter kembali melanda perairan Merauke, selatan Papua. Kondisi tersebut membuat para nelayan tidak berani melaut untuk mencari ikan. Dampaknya ikan di Pasar Wamanggu sulit didapat. Lapak-lapak penjual ikan yang biasanya dipenuhi beragam jenis ikan laut tampak kosong sehingga banyak warga yang kecewa. Kalaupun ada, harga ikan laut sangat mahal. Tidak hanya ikan laut yang saat ini kosong, ikan rawa juga tidak banyak dijual di pasaran, seperti ikan mujair, kakap, dan bulanak, akibat musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.